Abdi. Tempat tanggal lahir Trangun 2 Februari 1972. Alamat Dusun Senarbung, Kampung Trangun. Jabatan Penghulu Kampung Trangun, Kecamatan Trangun, dengan masa jabatan periode 2020 sampai dengan 2026. 2. Pasa. Tempat tanggal lahir Pasir 5 Agustus 1986. Alamat Dusun Mangga 2, Kampung Tongra. Jabatan Penghulu Kampung Tora, Kecamatan Trangun, dengan masa jabatan periode 2020-2026. 3. Merin. Tempat tanggal lahir Jabo 16 Februari 1980. Alamat Dusun Jabo, Kampung Jabo. Jabatan Penghulu Kampung Jabo, Kecamatan Trangun, dengan masa jabatan periode 2020-2026. 4. M. Ali. Tempat tanggal lahir Pantan 1 Januari 1992. Alamat Dusun Pantan Kerleng, Kampung Pantan Luas. Jabatan Penghulu Kampung Pantan Luas, Kecamatan Trangun, dengan masa jabatan periode 2020 sampai dengan 2026. 5. M. Saleh. Tempat tanggal lahir Trangun 17 Desember 1990. Alamat Dusun Timanggerasa, Kecamatan Rejepudung. Jabatan Penghulu Kampung Rejepudung, Kecamatan Trangun, dengan masa jabatan periode 2020-2026. 6. Muhammad Lahi. Tempat tanggal lahir Gewat 17 Desember 1985. Alamat Dusun Genting, Kampung Gewat. Jabatan Penghulu Kampung Gewat, Kecamatan Trangun, dengan masa jabatan periode 2020-2026. 7. Ari Amiruddin. Tempat tanggal lahir Trangun 20 April 1988. Alamat Dusun Semak Senumuk, Kampung Padang. Jabatan Penghulu Kampung Padang, Kecamatan Trangun, dengan masa jabatan periode 2020-2026. 8. Saman. Tempat tanggal lahir Padang 13 Juni 1973. Alamat Dusun Kelapa Gading, Kampung Telaga Jernih. Jabatan Penghulu Kampung Telaga Jernih, Kecamatan Trangun, dengan masa jabatan periode 2020 sampai dengan 2026. 9. Jamin. Tempat tanggal lahir Padang 20 Juni 1966. Alamat Dusun Baru Rendah, Kampung Makmur Jaya. Jabatan Penghulu Kampung Makmur Jaya, Kecamatan Trangun, dengan masa jabatan periode 2020-2026. 10. Ali. Tempat tanggal lahir Pantan Luas 8 Juli 1982. Alamat Dusun Lumbu, Kecamatan Rimeraya. Jabatan Penghulu Kampung Rimeraya, Kecamatan Trangun, dengan masa jabatan periode 2020-2026. 11. Sariyandi. Tempat tanggal lahir Trangun 7 Desember 1989. Alamat Dusun Uyemroa, Kampung Remplam. Jabatan Penghulu Kampung Remplam, Kecamatan Trangun, dengan masa jabatan periode 2020 sampai dengan 2026. 12. Abu Bakar. Tempat tanggal lahir Rumpi 2 Juli 1980. Alamat Dusun Blangkolak, Kampung Rumpi. Jabatan Penghulu Kampung Rumpi, Kecamatan Trangun, dengan masa jabatan periode 2020-2026. 13. Saleh. Tempat tanggal lahir Tampeng 12 Mei 1970.
Alamat Dusun Blang Geluni, Kampung Garut. Jabatan Penghulu Kampung Garut, Kecamatan Terangun dengan masa jabatan periode 2020-2026. 14. Mat Asa, tempat tanggal lahir Kute Sange, 19 Juli 1986, alamat Dusun Rumah Uken, Kampung Kute Sange. Jabatan Penghulu Kampung Kute Sange, Kecamatan Terangun dengan masa jabatan periode 2020-2026. 15. Bakar, tempat tanggal lahir Terangun 14 Mei 1980, alamat Dusun Uning, Kampung Gawar Belangi. Jabatan Penghulu Kampung Gawar Belangi, Kecamatan Terangun dengan masa jabatan periode 2020-2026. 16. Jemadil, tempat tanggal lahir Terangun 17 Mei 1987, alamat Dusun Pantan Serat, Kampung Kutereje. Jabatan Penghulu Kampung Kutereje, Kecamatan Terangun dengan masa jabatan periode 2020-2026. 17. Yusriman, tempat tanggal lahir Soyo 17 Maret 1991, alamat Dusun Telaga Jernih, Kampung Soyo. Jabatan Penghulu Kampung Soyo, Kecamatan Terangun dengan masa jabatan periode 2020-2026. 18. Yahya, tempat tanggal lahir Bukut 10 Mei 1985, alamat Dusun Buntul Nuju, Kampung Blangkala. Jabatan Penghulu Kampung Blangkala, Kecamatan Terangun dengan masa jabatan periode 2020-2026. 19. Abu Bakar, tempat tanggal lahir Terangun 8 April 1994, alamat Dusun Buntul Ketemi, Kampung Bukut. Jabatan Penghulu Kampung Bukut, Kecamatan Terangun dengan masa jabatan periode 2020-2026. 20. Abdul Salam, tempat tanggal lahir Bukut 7 September 1973, Berhut 7 September 1973, alamat Dusun Lumu, Kampung Berhut. Jabatan Penghulu Kampung Berhut, Kecamatan Terangun dengan masa jabatan periode 2020-2026. 21. Ali Makmur, tempat tanggal lahir Terangun 19 Maret 1971, alamat Dusun Timang Rasa, Kampung Lestari. Jabatan Penghulu Kampung Lestari, Kecamatan Terangun dengan masa jabatan periode 2020-2026. 22. Jasman, tempat tanggal lahir Terangun 12 Juli 1988, alamat Dusun Burlintang, Kampung Persiapan Melelang Jaya. Pejabat Penghulu Kampung Persiapan Melelang Jaya, Kecamatan Terangun dengan masa jabatan 2020 sampai dengan 2023. 23. Sahbudin, tempat tanggal lahir Rikit Gaib 2 September 1992, alamat Dusun Remplam, Kampung Persiapan Blangkede. Pejabat Penghulu Kampung Persiapan Blangkede, Kecamatan Terangun dengan masa jabatan periode 2020 sampai dengan 2023. Bupati Gaya Luas Haji Muhammad Amru ditandatangani. Pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Gaya Luas. Kepada penghulu yang akan diambil sumpah serta pengukuh sumpah, dipersilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri.
Bismillah. Saudara-saudara, para sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya dan harap dijawab dengan penuh semangat. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah? Disumpah dengan cara agama apa? Sebelumnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, juga tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang menghadiri acara ini, juga yang terpenting bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha mengetahui segalanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 224 disebutkan, jangan kamu jadikan Tuhan di dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, untuk bertakwa, dan untuk menegakkan perdamaian antar manusia. Tuhan Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hanya dapat mengetahui apa yang terucap sebagai kata-kata, apa yang terlihat sebagai perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Maka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan segalanya. Selanjutnya, agar diikuti apa yang saya ucapkan, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai penghulu kampung dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, serta seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat Islam dan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kampung, yang berlaku bagi daerah, serta berlaku bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Pelantikan oleh Bupati Gailues.
naskah pelantikan nomor titik 2141 garis miring 201 garis miring 2020. Pada hari ini Rabu tanggal 4 bulan November tahun 2020, saya Haji Muhammad Amru, Bupati Gailwes, berdasarkan surat keputusan Bupati Gailwes nomor 141 garis miring 631 garis miring 2020 sampai dengan nomor 141 garis miring 653 garis miring 2020 tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bersamaan dengan 24 Safar 1442 Hijriah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, melantik saudara-saudara sebagai penghulu kampung dan penjabat penghulu kampung persiapan dalam wilayah Kecamatan Trangun. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan kekuatan kepada saudara sehingga tugas yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawaban serta sebaik-baiknya. Trangun tanggal tersebut di atas, Bupati Gailwes Haji Muhammad Amru. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan naskah pelantikan yang diwakili oleh Bapak Abdi. Penyematan tanda jabatan. Tanghok. Motor kami pa ya? Kaya po tulsuan.
admin. Bulan suka. Moto. Lebih terdekat. Mantap dia masker nanti. Oh ya. Nggak ada anak desa. Enggak. Nggak ada anak desa. Oh, saya kan. Kayak biasa. Oh ya untuk. Hmm. Oh ya maksud foto kan kak. Ah, kayak gini kok. Bang. Ya ini. Udah tadi. Udah tadi. Ntar lagi aja. Bang. Udah tinggi tegak sih, kayak beli badan gitu. Ini apa kan? Kalau ini tegak pak. Hah? Itu yang pertama kayaknya. Berapa lagi tuh? Lebih. Ambil kan susu. Mulai dari mana? Kayaknya kita. Mana Pak? Dalam mewah. Vin. Ke bandar, ke bandar tapi ini. Mana maksud ini lagu keren ya? Gua ke bandar nih pokoknya. Ini mah ke bandar nanti gubernur ini nangka gitu. Hatinya ku tak pas ya. Aku pengen ke rumah mana, Wai?
Melalui pemuda kira kan? Nanya semana pemuda kira kan? Mak, bener kan? Kita pakai perkat bukan kita. Kalau cara berkat, ini mulai maju kah? Payah we. Ini ke bawah. Nggak kah ada sih kah? Mungkin ini kancingnya atau mungkin ini mehnya. Ada nggak hitam saat di mana dia? Jadi kata meja kan bu. Bahagia siaun bangun lah. Guna? Bahagia siaun dapat tempat ini ya, tempat pangkat bahagia siaun. Masih kah? Ngadap tu tempat ini yo. Nah jalur kena putra gitu. Dia kuda. Dia tengok saman. Pelatih saman ni apa? Dia tu dah betul. Mantap ni lah. Jerobol lah, mas kau. Jangan di. Saja. Dengar. Oke, jadi ini ada di kubur ibu-ibu om. Ibu-ibu di setiu kan bapak itu. Mas apa tidak aku. Itu cara gitu yo. Mana masalah? Prosesi pelantikan selesai. Kepada penghulu yang telah diambil sumpah serta pengukuh sumpah dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan dan arahan Bupati Gailues kepada Bapak Haji Muhammad Amru kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Sallallahu ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Awali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan karunia-Nya lah pada hari ini Rabu 4 November 2020 kita sama-sama
tadi telah menyaksikan sebuah kegiatan yang sangat bersejarah, yaitu melakukan pelantikan secara serentak 23 penghulu di Kecamatan Trangun. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyaklah berselawat untuk beliau sehingga kita nanti mendapat syafaat darinya. Yang saya hormati saudara staf ahli bupati, saudara para kepala SKPK, ada kepala dinas pemberdayaan masyarakat kampung, saudara Jata, kemudian ada kepala dinas perhubungan, saudara Nopal, dan saudara kepala dinas informasi dan komunikasi, saudara Said Idris. Yang saya hormati seluruh rombongan yang menyertai kunjungan kami dalam acara ini yang datang dari Blangkeren yang kami hormati. Selanjutnya penghormatan kami kepada saudara Kapolsek, saudara Dan Ramil, Kepala Puskesmas Trangun, Ketua MPU, Kepala Waket Trangun, Mukim sekecamatan Trangun, dan secara khusus juga penghormatan kami kepada para mantan penghulu maupun PLT penghulu yang telah mengantarkan saudara-saudara kita ini menjadi penghulu untuk definitif maupun sebagai pejabat. Kemudian yang kami hormati para ketua orang tua sekecamatan Trangun, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin sekalian dimanapun bapak-bapak duduk yang saya hormati. Saya yakin karena sempitnya tempat kita ini telah ada saudara-saudara yang terhormat duduk di tempat yang tidak semestinya. Atas nama panitia tentu pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini. Saudara-saudara sekalian hadirin yang berbahagia, sama-sama tadi kita telah menyaksikan acara pelantikan 23 penghulu, 2 diantaranya adalah penjabat penghulu. Pelantikan ini merupakan sesuatu yang sakral dan bersejarah, hasil dari pemilihan serentak yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Sungguhnya bila suasana tidak COVID, tidak sedang dalam keadaan darurat atau bencana nasional, ini pelantikan akan dilaksanakan sekaligus. Tetapi karena suasana COVID mengharuskan kita tidak berkerumun terlalu banyak, maka pelantikan para penghulu yang dipilih secara serentak harus kami pilah-pilah menjadi 5 bagian, dan yang kelima adalah di Kecamatan Trangun dan merupakan kecamatan yang paling banyak penghulunya dilantik secara serentak. Atas nama pemerintah daerah dan atas nama pribadi, kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah dilantik. Kemudian kami mengucapkan juga terima kasih kepada para PLT penghulu yang telah menjalankan tugas dengan baik. Salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan pemilihan secara serentak hingga terpilihnya penghulu yang definitif untuk 6 tahun ke depan dan untuk 3 tahun ke depan untuk desa-desa yang dalam proses persiapan pemekaran. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen penyelenggara pemilu, mulai dari panitia pemilihan, para pengawas, pihak kepolisian, TNI Polri sebagai pengaman, dan seluruh komponen masyarakat, juga saudara camat yang tentu semuanya telah bekerja keras
hingga terpilih dan terlaksananya acara pelantikan pada kesempatan siang hari ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita saat ini berada dalam suasana Covid, sehingga barangkali seharusnya lebih meriah, undangan bisa hadir lebih banyak, kita batasi hingga pada yang hadir ini saja. Kami ingin permaklumkan bahwa Covid ini sekali lagi, kalau serangan penyakitnya barangkali tidak seperti yang dikabarkan, tetapi serangan terhadap merosotnya ekonomi dunia, nasional, provinsi, kabupaten, sampai kecamatan dan desa ini sangat kita rasakan. Dana-dana yang harusnya kita terima berkurang sangat drastis. Kalau dulu anggaran kita pernah 1,2 triliun, hari ini yang kita terima pagu tersedia lebih kurang 800 miliar. Menurun sangat drastis. Untuk ini kepada penghulu-penghulu yang baru dilantik, saya beri pemahaman kepada masyarakat. Terselenggara saja pemerintahan kita dengan baik, saya kira dalam suasana Covid ini sudah sangat bersyukur. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya katakan tadi acara pelantikan ini sangat bersejarah. Untuk itu saya juga ingin mengingatkan kepada saudara-saudara semuanya bahwa sejarah ini harus diisi dengan sejarah yang baik. Saya tidak ada ingin mendengar bahwa saudara-saudara akibat salah dalam penyelenggaraan pemerintah berurusan dengan pihak yang berwajib. Ini akan terjadi sejarah buruk dalam kehidupan saudara-saudara. Kita untuk meraih jabatan ini barangkali kalau lelah sudah sangat lelah, materi yang terhambur juga sangat banyak, bahkan ada bercucur air mata. Jangan sempat yang kita kejar ini, yang kita harap untuk menaikkan harkat dan martabat keluarga, karena kita salah dalam penyelenggaraan tugas ini, justru membawa kita dan keluarga ke lembah kehinaan. Sangat tipis beda antara kebenaran dan kesalahan. Untuk itu saya mengingatkan kepada saudara-saudara, isilah jabatan ini dengan sejarah yang baik. Ingin suatu saat nanti, walaupun saudara-saudara ini sudah pernah menjadi penghulu, suatu saat nanti ketika dibuka lembaran sejarah, tercatat bahwa ketika si Fulan ini menjadi kepala desa, menjadi penghulu di kampung ini, penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan kehidupan beragama, adat istiadat sangat baik. Itu yang kita inginkan. Artinya kampung sangat maju. Jangan sempat terbalik. Waktu kawan jadi kecil kakinya, waktu awatmu jadi kecil. Ketika kumpul kita bercerita, mukerom kampung. Ini jangan sempat terjadi. Untuk itu saya berharap kepada saudara-saudara untuk betul-betul menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Kita sebagai penghulu diberi amanah yang berat. Segala sesuatu persoalan sampai kepada kita, berdewu rumton umahe, rawan benen ngadu ku kecil, ara kenuri kita pemulihan turah sawah kone, ara jema musibah kita turah ngeyone, anak yang gimbelnya lapor ku kita. Ini semuanya adalah tanggung jawab kita sebagai penghulu, dan penghulu harus betul-betul berarti lapang, tidak boleh kupingnya tipis gara omping. Tidak boleh murah tersinggung. Ini yang saya harapkan sehingga roda pemerintahan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terutama penghulu, untuk melangkah ke jenjang bisa pakai baju putih, bisa berlambang Garuda. Saya kira melalui proses yang sangat panjang, mulai dari masa risik-risik, sawah kampanye dan pemilihan, telah banyak kata yang terungkap, ngedeli langkah si kita lihat, terkadang-kadang dalam prosesnya telah banyak membawa ketersinggungan dan merusak tatanan sosial di tengah-tengah masyarakat. Itu harus kita akui dalam sistem demokrasi ini. Ara si gara puas, ara si doae gara kita. Untuk itu saya ingin berpesan kepada saudara-saudara penghulu,
Kemenangan saudara-saudara hingga dilantik saat ini belum sempurna. Kalau saudara-saudara belum mampu merangkul siapa-siapa saja yang tidak setuju saudara menjadi kepala desa, saudara menjadi pengurus. Ulah arihin silaturahmi nyekam, lengkapi kemenangan-kemenangan saudara, bahwa kawan tetap kawan, ketika ada lawan dalam politik pun harus menjadi kawan. Itu baru sempurna kemenangan saudara. Lakukan itu. Saya berpengalaman. Satu lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Itu harus kita camkan. Jadi dalam memimpin kampung itu, maunya semuanya kita ajak bermusyawarah. Nanti kamu mentang-mentang menjadi penghulu, ini gara hero naik ikut tim sukses. Tidak lagi memanfaatkan para kepala dusun atau perangkat desa. Tidak lagi berkoordinasi dengan orang tua, jalan sendiri. Ini berbahaya. Zaman penghulu yang lalu dengan zaman pemilu yang penghulu sekarang berbeda. Gecik kagina rum gecik besilu geredis. Ika kagina gereli pemantu tidak banyak pengawas. Besilu pora kamsa membuat kesalahan. Detik itu juga sudah sampai ke pendopo. Detik itu juga sudah sampai ke kantor polisi. Bisa detik itu juga sudah sampai ke kejaksaan. Siapa yang melakukan itu, pengawasan itu? Masyarakat, LSM dan wartawan. Berdetiknya. Untuk itu barangkali kembali saya ingatkan, lakukanlah segala sesuatunya pertama dengan musyawarah. Manfaatkan cerdik pandai yang sudah banyak disekolahkan, banyak sarjana di kampung kita. Manfaatkan itu semua. Satu keputusan yang kita putuskan sendiri-sendiri, walaupun itu betul bisa menjadi salah karena tidak disetujui oleh orang ramai. Tapi ketika kita mengambil keputusan bermusyawarah, berame-rame, oh ya salah meragara telas, karena memang menjadi kesalahan bersama. Jadi untuk itu saya ingin, kalau ada saudara-saudara melihat di tempat-tempat lain penghulu berjalan sendiri-sendiri, pongkusi hanya todumaheo, hindari itu karena tidak zamannya lagi dan riskan dalam menjalankan pemerintahan saat ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemudian dalam menyelenggarakan pemerintahan seperti yang saya katakan tadi, peganglah peraturan-peraturan, jangan ambil kebijaksanaan kalau ruang kebijaksanaan itu tidak ada kita miliki. Semua yang kita jalankan ada aturan, ada regulasinya. Kalau saudara-saudara kurang paham, berkoordinasi sesama selevel perangkat, orang tua, cerdik, pandai, tokoh masyarakat. Kalau masih terbentur dengan aturan-aturan yang kurang paham, koordinasi dengan camat. Tidak selesai dengan camat, datang ke kabupaten. Sampai kita kalau memang ada persoalan hukum yang kita tidak pahami, kita bisa meminta fatwa kepada jajaran pemerintahan yang lebih tinggi. Sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuai koridor, sesuai regulasi, sesuai aturan, dan tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan ini, jika kita ngesalah, serinan pedih tapi meranyalang kita. Kalau kita dalam keadaan benar, menjabatan tidak salah, li sudir itu. Aku penjadi pongte, pengerjaan ampun, anak cair, macam serinan. Tapi kalau kita sudah salah, apalagi diperiksa oleh aparat keamanan. Oh ya undang-undang beren tahu kata ni tenumpit tu, mana ngepil, cara penunggar ni. Tu hati-hati. Merasa rinan pedih tapi unggar ni, ponga geremengin ling, ketika guna. Semua menjadi jauh dari kita. Artinya saya ingin tegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah saudara kita yang paling dekat adalah peraturan, ketentuan-ketentuan, keputusan-keputusan itu saudara kita yang paling dekat. Maka jangan lari dari peraturan-peraturan, jangan lari dari keputusan bersama, sehingga semuanya menjadi aman, tertib, damai, terselenggara dengan baik. Yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa jabatan yang saudara jabat ini harus mampu meningkatkan derajat keluarga, harus mampu meningkatkan martabat keluarga. Saudara dan keluarga harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Gecik tineh ku pengegi pernah ku masjid, bonking gecik pintu meresah pergi pernah ngone, pernah betih melakukan atau sebelah kiri. Saya ingin gecik istrinya
anaknya adalah contoh di tengah-tengah masyarakat. Anak-anak kita pertama disuruh mengaji, istri kita suruh berjilbab, kita kalau datang azan datang ke masjid. Nanti sempat kayak tuan rumah jemaah ini berjilbab, tuan rumah diri dah berjilbab, bergerbang. Anak jemaah ini memaca, anak teluah jaluk, itu tidak boleh. Jabatan ini harus meningkatkan martabat, harkat saudara-saudara sebagai raja di kampung itu. Ini harus menjadi contoh bagi masyarakat. Tidak sebaliknya, jabatan ini nanti menjadi masalah dan menurunkan marwah dan derajat saudara-saudara. Kemudian saya ingin ingatkan bahwa saudara-saudara hadir di sini didampingi oleh istri. Saya lihat merah putih sudah sangat rapi di belakang para pengulu. Ini yakin aku di kelam nemi ngesedian bedak ngegosok baju untuk menghadiri acara ini. Kalau tadi sebelum berangkat kemari, kadang kita lu semakam ina nipa Mak Minah, Mak Nuin. Pulang dari sini, ibu-ibu telah dipanggil menjadi ibu kecil, ibu pengulu. 1 derajat naik hari biasa. Karena telah disebut sebagai ibu pengulu, tentu harkat dan martabat juga harus dijaga. Harus dibantu bapak-bapak ini untuk menjalankan tugas supaya tugasnya bisa berjalan dengan baik. Dibantu itu jangan terlalu mencampuri. Membantu carae ika kekelam ngemeh istirahat kadang bapak nuin di pengelola, bapak kecil di pengelola. Ikusian kue. Pak Nuin kegera salah aku kena bupati na kampe 6 tahun ku harap menjadi kecil. Aku sini penitip apa? Si pelaksana di kampung persiapan kegera salah peninggi aku kam 10 tahun lah Pak Nuin. Setelah jerobah kita nanti untak 6 tahun ni kayak kita menjadi sengsara di dunia dan akhirat. Harus diingatkan, kan ngerenguk sombong kelah jeroh. Nanti kahe kam nyintung rara, gaya jemaah lain berurusan 3 repik kita kakinya. Dikusik kam ke Pak Pengulu, Pak Pengulu kebetih kam ya. 3 repik kita kakinya ya. Nanti panas si kam Pengulu ni, pepora deh mewah. Jadi ingatkan, saya kira semua yang sudah berlalu biarlah berlalu Pak Pengulu. 3 repik kita, peragu cerak bupati kita sayangi, kita hormati. Jangan sempat ada saya dengar Pak Pengulu tidak mau membuatkan surat untuk kepentingan masyarakat karena dalam pemilihan dulu tidak searah, tidak sejalan. Nggak boleh itu. Semua harus dipandang rata. Dan sekali lagi, sukses saudara ketika semua masyarakat merasa adil dalam memimpin. Jujur kita dalam memimpin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, untuk ini saya mengingatkan kepada Pak Pengulu, kita selalu didampingi oleh istri dalam menjalankan tugas. Itu pandai-pandailah kita menempatkan diri, baik istri maupun kita sebagai pengulu. Bapak Nu ini rapat kampe dabu kena notis, nyatat kamu mau urus urusan tersendiri, dabu kampe kena map. Pemulihan pesirip-sirip mereka nyetepek di samping di Serawana. Hanaya rapatnya. Tunggu. Jadi dibatasi tugas daripada istri dalam hal membantu suami. Bapak Ibu hadirin kalian yang saya hormati, sesaat lagi setelah pelantikan tentu acara-acara Bapak di desa masing-masing dipimpin oleh aparat dari pemerintahan kecamatan akan melakukan serah terima jabatan. Ini saya minta segera dilakukan agar seluruh kepala desa yang dilantik ini bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya ingin kepala desa yang 23 ini dulu. Kalau di kecamatan lain juga saya sudah katakan, nanti waktu pelantik ini kam gagah sebenarnya. Kaheng ngemaru pelantikan dapat berukuh kerung, pelikas-likas, berguk-berguk, gerenguk. Pengulu harus gagah.
Ika berurusan ke kecamatan Seluk sepatu. Ika makam selalu mulai metus ngenon JT. Jadi Hulu harus gagah, harus tegas, kemudian harus melayani seluruh masyarakat. Aku kecamatan kamu berurusan lagunya, apalagi ku kabupaten. Purah gagah, genguk belikas-belikas, genguk pakai jasa kegera larangan. Jadi Hulu harus semangat supaya masyarakat juga bersemangat. Kemudian saya ingin sampaikan kepada kita bahwa Trangun ini sebuah kecamatan yang mempunyai kelebihan tersendiri dari kecamatan-kecamatan lain. Saat saya masih berstatus sebagai pengusaha, ketika itu saya yang membangun Losli. Itu tidak ada satupun pekerja dari kecamatan Trangun ini yang mau bekerja untuk menjadi buruh ataupun tukang ketika dibangun los ini. Karena gimana? Waktu ya harga nilem 1.200.000. Rega emas waktu 70.000. Saya kekupakat tiara ke Simera buat orang kami alah Bang Tengku kena nungaraku. Buat ones ada sendok nilem kami pergi sawah ya. Meh ne berbuat ukus nilem. Apa yang terjadi ketika itu? Ekonomi masyarakat di sini luar biasa baiknya. Hampir jep lu kita ngon motor penemah Honda, atas di motor Honda roa tujuh ge Trangun ini. Ikara orang Tepanjang, orang Belang, orang Rikit jual kuru, gak kita kuni ku haju yang kurang Trangun. Makanya Trangun ini murun melalui Palu. Sejarah itu segera akan terulang. Sejarah itu segera akan terulang. Di saat ekonomi porak-poranda, nilam tidak didapatkan lagi di berbagai tempat. Ini kemungkinan besar dia akan bergerak dari 1 juta sampai ke 2 juta. Untuk itu kepada penghulu, camat, seluruh perangkat, apakah dari TNI, Polri yang bertugas sebagai Babinsa dan Babin Katipmas, mari kita dorong masyarakat kita untuk terus kembali membudayakan menanam nilam yang kualitasnya ternyata nilam ini terbaik di tingkat dunia. Nilam-nilam yang lain kalau mau jual harus di blending, harus dicampur dulu dengan nilam dari Trangun ini, baru naik harganya. Jadi itu paculah masyarakat kita untuk berusaha, karena kejayaan nilam akan terulang, dan saya yakin Kecamatan Trangun Tripejaya akan kembali menjadi sentra produksi nilam di Aceh ini, bahkan barangkali menjadi sentra secara nasional. Jangan tunggu uluran pemerintah, tidak boleh cengeng. Ini kahe entam josa mulsa, entam josa harga ini gimana nilam. Pudahna ikoa ilan lumayan mene dabu. Ini masak nike kamu gimana. Jadi saudara-saudara, ini untuk nilam. Kemudian dalam suasana Covid ini, mungkin banyak saudara-saudara yang menghasilkan seri, kemiri dan juga nilam saat harganya kurang bersahabat. Saya ingin memberi satu barangkali petua. Ika kam memiliki minyak seri berlebih, minyak nilam berlebih. Saya minta ditahan untuk tidak dijual sekaligus, karena yakinlah satu saat harga ini akan naik. Ika butuh kam sen 150, dalih jual kam sawah 50 minyak seria, jual secara kilo padi, ngebutuh yang jual secara kilo. Terus minyak nilam teh ikara buat kemas-kemas, karena barang ini gara buruk. Satu saat dia akan berangkat. Tintak gini nyeger merekam nyuan. Kahai ngermar gini dabuh mehne. Waktu kita nyuling, waktu kita ngetel, minyak ngeturun, lemasnya kita. Jadi ini harus menjadi motivasi kepada seluruh masyarakat bahwa Kecamatan Trangun punya kelebihan dari tekstur tanahnya, di mana nilam sangat baik, dan tanaman-tanaman lain seperti tembakau, cabai, bawang juga saya kira bisa menjadi andalan bila kita bersama-sama bersungguh-sungguh untuk terus berusaha. Dalam suasana Covid ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, dari kerumung-kerumung uang kampung. Ini cobaan dan juga pelajaran bagi kita, bahwa kita diminta untuk tidak berkerumun-kerumun, bukan berarti tidur-tidur di rumah, tapi bekerja ke ladang semuanya. Sering-sering cuci tangan, jangan
sering membuka masker karena diyakini itu salah satu upaya untuk kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Sekali lagi, penyakitnya tidak seberapa, tetapi dampak ekonominya sangat mendera masyarakat kita, apalagi masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap dan tidak punya usaha. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, saya kira ini sambutan yang dapat saya berikan. Harapan saya apa yang saya ucapkan ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya bila tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sebagai manusia tentu kita mempunyai khilaf dan salah atas segala kesalahan, baik saat saya melangkah maupun ketika saya menyampaikan seluruh membacakan sambutan ini ada kesalahan, saya menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang telah menyaksikan bersama-sama acara pelantikan ini. Mari kita doakan agar para penghulu ini bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita doakan agar mereka memegang sumpah jabatan yang diucapkannya. Kita doakan juga agar COVID-19 ini segera berakhir, agar kehidupan kita kembali normal seperti biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.